kita balik lagi ke kasusnya gitu. Nah, jadi pelakunya ini seorang ibu rumah tangga yang bernama Kaki Utami ya, yang masih berusia 35 tahun. Jadi ya pikir awalnya ibu rumah tangga yang udah lumayan tua gitu ya, tapi ini masih lumayan muda sih menurut aku. Yang mana ibunya itu tega menggorok ketiga anaknya, dan salah satu dari anaknya yang dia gorok itu meninggal dunia. Apalagi anaknya ini emang masih kecil banget, masih tergolong balita. Dan ibu ini melakukannya itu di kamar tempat dia tinggal ya, karena Bu Kanti ini tinggalnya itu di rumah bibinya. Jadi di sana dia tinggal dengan bibinya dan juga ketiga anaknya Bu Kanti ini. Nah, jadi karena ceritanya emang udah aku rangkum gitu ya, jadi aku udah dapat kronologinya, yang mana ini semua aku rangkum dari wawancara media yang mewawancarai bibinya dan juga tetangganya dari kejadian ini. Jadi langsung aja kita bahas kronologinya. Jadi ini kejadiannya pas subuh ya, di hari Minggu, yang mana kejadian ini awalnya ditahu dengan salah satu tetangganya yang bernama Pak Irwanto. Jadi Pak Irwanto inilah yang pertama kali dengar suara anak kecil menjerit kesakitan gitu loh. Nah, jadi waktu itu Pak Irwanto ini emang baru selesai sholat subuh gitu ya, dan ngeluarin motor dari rumahnya. Disitulah dia ini mendengar nih suara jeritan anak kecil itu kayak menjerit karena kesakitan gitu. Yang mana suaranya ini berasal dari rumah Bu Kanti gitu. Yang akhirnya ya Pak Irwanto pun itu nyamperin rumahnya Bu Kanti. Sampai di sana ya itu makin curiga lagi gitu loh, karena suara jeritan anaknya itu bener-bener horor banget. Ini horornya bukan hantu gitu ya, tapi itu anak kayak sedang disakitin banget gitu. Nah, jadi karena inilah Pak Irwanto pun itu coba ngetuk gitu ya rumah Bu Kanti ini, tapi nggak ada yang buka gitu loh. Yang akhirnya Pak Irwanto pun itu ngedobrak tuh pintunya. Nah, pas pintu kedobrak, di situ Bu Kanti emang langsung keluar gitu ya dari kamarnya. Awalnya tuh nggak kelihatan tuh gimana kondisi anaknya Bu Kanti yang ada di dalam kamar, karena saat itu ya Bu Kanti itu berdiri di pintu kamar, jadinya kan nggak kelihatan gitu ya gimana pemandangan dalam kamar. Tapi begitu kelihatan, disinilah Pak Irwanto pun itu bener-bener kaget sekaget-kagetnya, karena dia ngeliat ya di situ ketiga anaknya Bu Kanti yang masih kecil-kecil gitu ya, itu udah terpapar semua tuh, dan keadaan lehernya itu udah benar-benar luka gitu loh, karena udah digorok dengan ibunya, yaitu si Bu Kanti ini. Karena ini semuanya jadi gaduh gitu ya, dan saat itu juga Pak Irwanto yang dibantu dengan beberapa warga lainnya itu nganterin ya ketiga anak Bu Kanti ini ke puskesmas gitu loh. Itu antarnya pun pakai motor. Nah, nyampe di puskesmas, salah satu anak Bu Kanti ini ya yang udah digorok itu ternyata dinyatakan udah meninggal, sedangkan kedua anak lainnya yang dalam keadaan luka juga gitu ya di bagian lehernya itu masih dalam kritis ya, tapi seenggaknya masih selamat gitu loh. Karena kejadian ini yang emang udah menyebar kemana-mana saat itu ya, emang ngeri banget juga gitu ya kasusnya, sampai polisi pun ikut menangani kasus ini, yang mana saat itu ya Bu Kanti ini itu langsung ditahan dengan kepolisian di sana. Karena beritanya pun viral, banyak netizen dan orang-orang di sana itu benar-benar kaget gitu loh, dan menghujat Bu Kanti ini, karena apa yang dia lakukan dengan anaknya itu benar-benar ngeri banget. Karena Bu Kanti ini dianggap tega gitu loh, melakukan kayak gitu ke anak kandungnya sendiri yang masih kecil-kecil banget. Tapi pas Bu Kanti ini dalam penahanan polisi, disinilah jadi Bu Kanti ini direkam gitu ya, dan di dalam rekamannya ini tuh kelihatan tuh gelagat, cara dia ngomong itu benar-benar menggambarkan kalau dia tuh kayak sedang depresi berat. Dan di situ juga Bu Kanti ini ngejelasin apa alasan dia ngebunuh anak-anaknya, yang menurut aku ini miris dan gak tahu. Coba deh kalian lihat videonya. Air hangat. Saya udah gila. Iya. Dari kecil saya udah dikurung. Dikurung sama siapa? Semuanya. Semua itu siapa? Semua ibu saya. Ibu namanya siapa? Namanya Kanti Utami. Kanti Utami. Saya nanti mau ganti nama. Ganti nama apa? Mutmainah. Cantik kan namanya. Cantik sekali. Saya nggak gila, Pak. Iya. Saya Mungkin. ingin disayang. Kayak disayang sama siapa? Sama suami. Suaminya di mana? Tapi suami saya sering nganggur. Saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Kerjanya. Oh, Saya kenapa? menyelamatkan anak-anak. Biar nggak hidup susah. Emang hidup susah itu sama siapa? Gara-gara saya hidupnya susah, ilmu mau tinggal di mana? Saya nanti mau dibunuh sama amin, saya nggak mau. Amin itu siapa? Kakak suami saya.
gimana? Mati aja, Oh, nggak perlu ngerasain sedih. tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Gimana menurut kalian dengan penjelasan Bu Kanti ini melakukan itu semua gitu? Setega itu dia dengan anak kandungnya, gimana menurut kalian? Jadi di sini aku jelasin lagi soal apa yang dijelaskan dengan Bu Kanti di videonya tadi, tapi di sini aku udah catat semua gitu ya penjelasan Bu Kanti di video karena aku takut salah ngejelasin juga gitu. Nah, jadi katanya di video itu kalau Bu Kanti ini di masa kecilnya dia ini sering dikurung tuh dengan ibunya. Nah, berarti ini ada hubungannya kan dengan itu. Mungkin itulah awal mula kalau Bu Kanti ini ngalamin tertekan gitu ya, sampai akhirnya Bu Kanti ini bisa kayak gitu. Terus sampai sekarang katanya ya dia ini cuma mau disayang tuh dengan suaminya gitu, dan katanya juga suaminya ini sering nganggur. Nah, jadi keadaannya itu emang sulit gitu ya secara finansial karena suaminya itu nganggur. Secara nggak langsung dia ngejelasin kayak gitulah. Sampai di video tadi juga Bu Kanti ini bilang kalau dia itu bingung gitu loh mau tinggal di mana. Nah, berarti Bu Kanti ini saat itu numpang kan di rumah bibinya. Terus Bu Kanti itu pun ngejelasin di video itu kalau dia kasihan gitu loh dengan anak-anaknya karena anak-anaknya Bu Kanti ini sering banget dibentak. Tapi di situ dia nggak jelasin sih siapa yang ngebentak anaknya gitu. Dan Bu Kanti ini juga katanya pengen nyelamatin anak-anaknya dengan mematikan anak-anaknya gitu loh. Maksudnya supaya anak-anaknya itu nggak ngerasain yang kayak dirasain dengan Bu Kanti ini, yang seolah ngerasain kalau dunia ini atau hidup ini memang kejam banget gitu ya untuk mereka. Makanya nih Bu Kanti ini lebih memilih untuk mematikan anak-anaknya. Dan satu lagi nih, di situ Bu Kanti ini juga ngejelasin yang katanya ya kalau dia ini diancam mau dibunuh gitu loh dengan Amin namanya, yang mana Amin ini kakaknya suaminya. Tapi soal ancaman yang dia alamin itu ya, yang dia jelasin di video tadi itu nggak ada informasi lebih lanjutnya kayak gimana, dan kita nggak tahu juga gitu ya itu benar apa enggak gitu loh. Nah, tapi yang pasti apa yang dia alami dengan Bu Kanti ini itu benar-benar tekanan yang kuat banget gitu ya, kalau emang apa yang dia jelasin di video tadi benar gitu loh. Jadi dia emang tekanan yang mungkin gak semua orang juga itu bisa ngelewatin tekanan seberat itu. Tapi soal benar apa enggaknya yang dijelaskan dengan Bu Kanti di video tadi, gimana nih menurut kalian? Apakah mungkin nih orang dalam keadaan depresi berat kayak gitu mengarang cerita yang lain atau berusaha memfitnah orang lain, itu mungkin gak sih menurut kalian? Ya, gimana pun mendapatkan soal ini, komen di bawah. Jadi itu pengakuan Bu Kanti yang dia jelasin di videonya tadi. Dan ada juga pengakuan dari bibinya, yang mana pengakuan ini aku rangkum ini dari wawancara yang diwawancara dengan salah satu media gitu ya, yang mana aku udah nonton semua tuh wawancaranya. Nah, jadi kata bibinya saat itu ya, suaminya si Bu Kanti ini itu kerjanya jadi security dan kerjanya saat itu di kota gitu ya, karena beda kota tuh tinggalnya. Dan kata bibinya juga sebelumnya gitu ya, Bu Kanti, suaminya dan ketiga anaknya itu tinggal di Bekasi. Dan selama mereka tinggal di Bekasi, itu kerjanya Bu Kanti ini ya atau profesinya gitu ya, itu sebagai pengusaha salon dan tata rias tuh di sana. Usaha salonnya pun itu udah berjalan 10 tahun, dan katanya juga usaha salonnya pun itu emang rame pengunjung gitu. Jadi ya Bu Kanti ini emang banyak customer saat jadi pengusaha salon di Bekasi. Tapi semenjak pandemi kemarin, salon yang ada di Bekasi itu mulai sepi yang akhirnya bangkrut. Nah, karena ini ya mau nggak mau Bu Kanti dan ketiga anaknya itu harus pulang ke kampung halamannya gitu loh, karena emang keadaan finansial yang emang udah nggak memadai gitu ya saat itu. Nah, jadi karena emang nggak punya tempat tinggal, jadi pas dia pulang ke kampung halamannya yang ada di Desa Tonjong, Kabupaten Brebes, Bu Kanti ini tinggal dengan bibinya gitu loh. Jadi dia ini numpang gitu ya, sedangkan suaminya itu masih di Jakarta karena kerja. Dan bibinya juga bilang kalau Bu Kanti ini emang tipikal orang yang tertutup banget gitu loh. Jadi ya Bu Kanti ini kalau ngomong dengan bibinya itu cuman yang penting-penting aja. Nah, selain itu memang kayak nggak ada komunikasi. Bukan nggak ada ya, tapi kayak kurang komunikasi kayak gitulah, karena memang tipikal orang yang tertutup. Dan selain itu kesibukan Bu Kanti di rumah bibinya, ya Bu Kanti ini kayak fokus ngurusin ketiga anaknya gitu loh. Itu kayak siapin makanan sebelum dan pulang sekolah anaknya. Dan selama tinggal di Desa Tonjong juga, kata bibinya ya, kalau Bu Kanti ini pernah buka salon juga tuh di sana, dan sempat ada beberapa customer juga gitu loh. Nah, tapi itu nggak lama, karena setelah itu Bu Kanti pun itu berhenti gitu ya untuk ngebuka usaha salonnya di sana, karena anaknya saat itu nggak ada yang ngejagain. Jadi dia lebih
lebih milih fokus untuk ngejagain anak-anaknya. Makanya pas kejadian ini semuanya heran gitu loh dengan apa yang udah dia lakukan ke anak-anaknya. Karena ya Bu Kanti ini emang tipikal ibu yang emang sayang banget tuh dengan anak-anaknya, emang perhatian banget dengan anak-anaknya gitu loh. Nah apalagi ya alasan Bu Kanti ini ngebunuh anaknya karena dia ini sayang banget dengan anaknya sampai dia nggak mau nih kalau anaknya juga itu bakal ngerasain apa yang kayak dia rasain. Dan aku nemu tweet ini juga, ini tweet Twitter dari akunnya Wita Delina. Nah di sini Wita ini juga kaget gitu loh dan nyeritain kalau Bu Kanti ini dulunya itu tetangganya, cuman beda 4 rumah tuh dengan salonnya Bu Kanti ini saat Bu Kanti ini masih tinggal di Bekasi. Nah jadi karena tetangga dekat, apalagi Wita ini juga ngakuin ya kalau mamanya dulu sering nyalon di salonnya Bu Kanti, yang katanya dulu salonnya Bu Kanti ini ya emang rame banget gitu loh. Dan Wita ini juga tahu gimana Bu Kanti ini ngerawat anak-anaknya. Karena menurut Wita ini Bu Kanti sejak dulu itu ngerawat anaknya benar-benar dengan cara yang baik banget gitu loh. Bahkan Bu Kanti ini emang tipikal orang yang penyayang anak. Bahkan nih ya Bu Kanti sambil nyalon gitu ya, sambil kerja dia itu selalu sambil ngegendong anaknya gitu loh. Jadi ya sambil kerja itu sambil ngejagain anaknya, itu benar-benar strong mom gitu ya. Yang mana akhirnya dia pun itu benar-benar benar-benar kaget gitu ya pas dengar kejadian ini karena Bu Kanti ngelakuin ya hal yang mengejutkan gitu loh ke anak-anak kandungnya. Jadi intinya Bu Kanti ini emang tipikal ibu penyayang anak gitu ya, bukan cuman si Wita ini aja sih yang ngejelasin, tapi ya bibinya juga ngejelasin kayak gitu kan, yang mana ya Bu Kanti ini udah sempat buka salon juga, tutup itu karena emang mau fokus ngejagain anak-anaknya. Tapi apapun itu aku nggak membenarkan gitu ya soal apa yang udah dia lakukan ke anak-anaknya sampai yang ngebuat keputusan untuk mengakhiri hidup anaknya gitu loh. Nah tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa seolah keputusan untuk mengakhiri hidup anak-anaknya itu kayak jadi keputusan terakhir gitu loh untuk dia? Apakah dia ini emang sedang menopang tekanan yang emang kuat banget, yang mungkin nggak semua orang itu bisa menopang gitu ya, tekanan yang kayak dia rasain? Ya bisa jadi sih, tapi mungkin beban dan tekanan Bu Kanti ini makin berat itu mungkin karena dia ini tertutup gitu ya, karena emang gak ada solusi apapun gitu loh. Karena ya Bu Kanti ini emang tipikal orang yang sangat-sangat tertutup menurut penjelasan dari bibinya. Mungkin ya kalau Bu Kanti ini bisa dikit lebih terbuka, mungkin semuanya bisa jadi beda gitu loh. Karena ya ada bahu untuk bersandar dan ada tubuh juga untuk dipeluk gitu. Apalagi kalau ada solusi pastinya bakal muncul harapan baru gitu ya, pastinya nggak bakal ngerasa seputus asa yang kayak saat itu dia rasain gitu loh. Karena menurut aku ya saat kita merasa terpuruk, malu, gelisah, takut dan semuanya jadi satu, kadang kita cuman butuh hal kecil, hal sederhana, itu semacam perhatian kecil gitu ya dari orang-orang terdekatnya, yang mungkin itu pun nggak pernah dia cicipin mungkin. Tapi apapun itu semuanya nggak segampang itu juga gitu ya, karena balik lagi kita nggak tahu seberat apa beban dan tekanan yang dia pikul sendiri. Karena bisa aja kan mungkin alasan dia tertutup itu mungkin karena nggak ada bahu tempat dia bersandar, nggak ada telinga yang mendengar keluh kesahnya, dan juga nggak ada bibir yang ngasih solusi walaupun itu mungkin solusi sederhana. Jadi semoga kasus ini benar-benar bisa jadi pembelajaran gitu ya untuk kita semua, untuk bisa lebih terbuka senormalnya aja gitu loh. Kalau emang kita sedang dilanda dengan masalah yang mana masalah itu emang ya memang berat banget gitu ya secara tekanan dan beban pikiran. Jadi ya lebih baik terbuka dan ngomong seperlunya aja mungkin ya, pas kita cerita ke teman-teman atau orang terdekat mungkin di sana kita bakal dapet solusi gitu loh. Nah tapi ini ya masalahnya kadang-kadang nih ada nih masalah yang gak layak gitu loh untuk diceritakan ke siapapun gitu, entah mungkin kita malu atau takut gitu ya kalau menceritakan masalahnya, atau mungkin pas kita ceritakan masalahnya bukan mengecil tapi membesar. Nah tapi kalau udah dalam kondisi kayak gitu ya ada baiknya juga sih kita untuk konsultasi ke psikiater, karena di sana kita bakal dapat solusi terbaik untuk kita sendiri, karena kita di sana bakal dipandu dengan ya cara profesional. Terus pasti kalian ada yang nanya gini, bang aku ada masalah bang, masalah finansial, tapi kalau aku konsultasi ke psikiater ya masalahnya makin gede gitu loh, karena kan konsultasi ke psikiater itu nggak murah. Nah ada benernya juga. Nah tapi ini aku nggak tahu ya ini bener apa enggak, nih aku nemu berita ini yang katanya bisa sih kita konsultasi mental health pakai BPJS, tapi aku nggak tahu ini bener apa enggak, katanya sih bisa. Coba deh, ada yang mau coba nggak kira-kira? Kalau ada yang mau coba, komen di bawah.
Jadi aku nemu berita ini juga yang katanya ya ada bisikan goib yang ngebuat Bu Kandi ini gelap mata gitu loh untuk ngakhirin hidup anak-anaknya. Dan ini pun ada videonya nih ya yang emang langsung dijelaskan dengan Pak Polisi di sana. Motifnya dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Tapi soal ini polisi juga ini masih mendalami kasus ini ya, benar apa enggaknya soal